warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audrey Jessica dengan NIM 23036220111001, Prodi Akuntansi Reguler. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Hukum Pajak dengan dosen pengampu Bapak Afridian Wirahadi Ahmad, SEMSC, AKCA, CGHE. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari bab 8, yaitu tentang subjek pajak dan objek pajak. Apa yang dimaksud dengan subjek pajak dan wajib pajak? Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Undang-Undang Perpajakan ditetapkan sebagai pihak yang dapat dikenakan pajak. Artinya siapa saja yang berpotensi memiliki kewajiban pajak, baik karena berdomisili, bertempat tinggal, atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Contohnya orang pribadi, perusahaan, yayasan, dan koperasi. Wajib pajak adalah subjek pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sehingga wajib mendaftarkan diri ke KPP dan membayar pajak. Contohnya seseorang dengan penghasilan di atas PTKP atau badan usaha yang sudah beroperasi. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan berikan contohnya. Penghasilan bukan objek pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh WP tetapi tidak dikenakan PPh karena sifat atau ketentuannya yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 yaitu UU PPh. Contoh penghasilan bukan objek pajak yaitu bantuan atau sumbangan yang termasuk zakat dan sumbangan keagamaan lain yang sah, warisan, hibah kepada keluarga saudara, badan keagamaan, pendidikan, dan sosial, pembayaran klaim asuransi, dividen dari dalam negeri untuk WP badan yang punya minimal 25% saham di perusahaan pemberi dividen, iuran pensiun yang dibayarkan pemberi kerja kepada dana pensiun. Pertanyaan ketiga itu jelaskan penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Penghasilan yang dikenakan PPh final adalah jenis penghasilan yang perhitungannya itu selesai final pada saat dipotong atau dibayar dan tidak digabungkan lagi dengan penghasilan lain dalam SPT tahunan. Dasar PP 55 atau 2022 dan aturan lain terkait. Contoh penghasilan yang dikenakan pajak final yaitu bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, obligasi di bursa. Penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan, penghasilan UMKM dengan omset kurang lebih 4,8 miliar atau 0,5% per bulan selama periode tertentu. Ciri-ciri PPh final yaitu tarifnya lebih rendah dari tarif umum dan tidak bisa dikreditkan dalam SPT tahunan. Dan yang terakhir itu selesai saat dipotong atau disetor. Demikianlah jawaban yang dapat saya berikan pada tugas bab 8 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.